Saya sebagai pimpinan TPNBB Kota P16 Yaukimo, Brigjen Jenderal Eki Skobak, menyampaikan sikap sebagai berikut. Batas wilayah di bawah pengontrolan Kota 16 Yaukimo, mulai dari Jekni sampai Una Ukam dan Jali Anggruk sampai Kopaka Desa. Itu adalah wilayah kerja saya. Korban bernama Pratu Herianto mengalami luka tembak pada bagian leher. Korban dievakuasi pagi tadi di Bandara Moses Kilangan Timika. Sebelumnya korban ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata yang melakukan penyerangan ke pos Koramil Dambet, distrik Beoga. KKB pimpinan Aibon Kogoye juga menyerang pekerja di PT Palaparing Timur Telematika yang menewaskan 8 pekerja. Dingin dan berkabut di sana. Kemudian kedua, medan yang sangat rawan, begitu. Rawan mulai gunung-gunung, kemudian gangguan dari KKB sendiri sering terjadi itu. Kadang terjadi penembakan. Untuk ke lokasi itu dari ibu kota distrik Ilaga itu 15 km jaraknya untuk tiba ke lokasi di mana PT Palaparing Timur Telematika ini beroperasi. Ebony. Baik, dari pusat kabupaten ini cukup jauh, lalu bisa ditempuh dengan menggunakan apa, Desius? Kendaraan apa? Itu dia menggunakan jalur darat bisa, dengan heli juga bisa, Mbak. Cuman yang sempat kita koordinasi tadi, cuaca, penyebab utama cuaca sehingga aparat TNI dan Polri belum bisa ke TKP, Ebony. Baik, lalu kondisi di sana seperti apa saat ini? Apakah ada pengamanan ekstra, Desius? Untuk pengamanan ekstra sih setahu kami tidak ada. Masih setiap berada di lokasi masing-masing. TNI berada di pos Koramil dan untuk anggota kepolisian berada di pos polsek daerah masing-masing di Ilaga gitu, Mbak. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua semakin beringas. Tak hanya menyerang aparat TNI dan polisi, KKB juga menyasar masyarakat dalam aksinya. Terbaru, pada Rabu 2 Maret siang, sekelompok anggota KKB Papua menyerang pekerja yang tengah memperbaiki Tower Base Transceiver Station atau BTS-3 Telkomsel di Distem Beoga. 8 karyawan PTT tewas dalam serangan yang berlangsung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur tersebut. Serangan berdarah yang dilakukan oleh KKB Papua ini dilaporkan oleh seorang karyawan PTT yang berhasil selamat dalam insiden tersebut. Karyawan bernama AL tersebut melaporkan kepada aparat keamanan terkait serangan yang dilakukan oleh KKB Papua.
Dikutip tribunjogja.com dari tribunpapua.com, Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Aksa Erlangga mengatakan karyawan yang selamat tersebut menelepon aparat keamanan. Detik-detik penyerangan terhadap karyawan yang tengah memperbaiki tower BTS tersebut sempat terekam CCTV yang ada di tower. Akibat dari penyerangan tersebut, 8 orang karyawan PTT meninggal dunia. Hal tersebut terlihat melalui rekaman CCTV tower PTT. Lantaran terkendala cuaca, evakuasi korban selamat dan meninggal dunia baru dapat dilakukan pada keesokan harinya. Tak hanya menyerang masyarakat umum, KKB Papua kembali berulah dengan menyerang pos Koramil Dembet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak sehari setelah menembaki karyawan PTT. Dia mengatakan lokasi pos Koramil Dembet hanya berjarak 15 km dari lokasi penyerangan terhadap karyawan PTT yang tengah memperbaiki tower BTS. Tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi Nelson Sarira, salah satu pekerja PT Palapa Telematika Timur dari Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak ke Timika, Papua pada Sabtu 5 Maret 2022. Nelson merupakan saksi kunci aksi serangan kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan 8 rekannya pada 2 Maret 2022. Kepala Operasi Damai Kartens 2022 Kombes Muhammad Firman memimpin evakuasi Nelson Sarira di Beoga Barat. Nelson dibawa dengan helikopter sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Nelson dalam kondisi trauma berat karena 3 hari bersama jenazah 8 rekannya di lokasi kejadian. Firman menyebut berdasarkan kesaksian Nelson terungkap bahwa KKB menyerang 8 pekerja yang sedang beristirahat di kamp pekerja Kampung Jenggeren, Rabu sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Timur. Nelson selamat setelah melarikan diri dari lokasi kejadian. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan tim masih berkoordinasi menyiapkan proses evakuasi jenazah 8 pekerja dengan aman pada Minggu 6 Maret 2022 ini. Sebab kondisi medan di lokasi kejadian